Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, kami mengajak saudara sekalian untuk saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1, jemaat kami undang untuk berdiri. Bagimu Tuhan nyanyian, karena setaramu siapakah hendak ku puji Kau selalu. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berikanlah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berikanlah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat 1. Marilah kita mendengarkan ke-10 hukum Taurat.
Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahkan guna namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa terhadap anak-anaknya kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan perlanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang satu-satunya, Anak-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami
menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Kita mendengarkan janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Marilah kita mendengarkan epistel kita pada minggu hari ini yang tertulis di Markus 6 ayat 1 sampai dengan 6a. Epistel kita minggu ini diambil dari Markus 6 ayat 1 sampai dengan ayat 6a. Demikian bunyinya. Di bawah perikop, Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah pembacaan epistel kita hari ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 2.
kami mengundang jemaat untuk berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memasuki doa syafaat. Tapasada maruhatta martang yang mahita. Roh dope haimi tu jolo mali Tuhan mandok mauliate. Al asidot tolong roha menang pakralahon di bagasan ngulunami segala pari ale Tuhan. Apalagi umpason ale Tuhan. Roh dope hami sudi jemaat mungkin para palaguton bandungon ale Tuhan. Mandok mauliate tu jolo mali Tuhan. Al asidot tolong rohami. Tuhan apalagi tikyon. Takas itu tulu di botoho ale Tuhan. Sapero disadarion nasubui dope hami marminggu ale Tuhan. Sangape tatap muka ale Tuhan. Sudah ale Tuhan, imana masa di pertibion ale Tuhan, ima COVID-19 ale Tuhan. Ale pos dorohanami ale Tuhan, di hari na nengro, di minggu nengro, boy musehami marpungu, boy musehami tatap muka, mamuji doh pasangap kongguarmi ale Tuhan. Soalnya museh ale Tuhan, jemaat ngukepa bandungon ale Tuhan, molo nadong adope ale Tuhan, di bagasa persahitun ale Tuhan, pamalum may ale Tuhan, asa sehat nasida ale Tuhan, saboy nasida mangulah-ulahon na. Tarlu mobi ale Tuhan, pasangapkon guarmi. So musya ale Tuhan, di bagasa saminggon, molo nadong ale Tuhan na ulang tahun, panjang umur may nasida ale Tuhan, pada umara bahaya ale Tuhan. Di hari nanet tuarion ale Tuhan, epurus parlagutan GKPA Bandungon, epurus GKPA ale Tuhan, takas itu turo, di botoho na terpapar COVID-19 ale Tuhan. Mudah-mudahan amang purusi atau malum ale Tuhan, atau sehat atau pulih langsung ani musya ale Tuhan, para dokter, para medis, para gugui may ale Tuhan. Asabui sehat musya amang purus. So ani musya di ale Tuhan, akadonga majelis parlagutan Bandungon, kami buan depe itu jolomo ale Tuhan. Songon dia pe Tuhan nasida pada amal saja perparaan Tuhan pasu-pasu perkara jon nasida asabui hami musir rapak melayani di minggu hari-hari nang sogot ali Tuhan songon di halangan dia pe ali Tuhan Tuhan maha pesahat Tuhan songon musir Tuhan danak naposo bulung ama ina ni parlagutan Bandungon ali Tuhan nada lupa hami membuat yang ali Tuhan asa di bagasan haurasan sude parlagutan GKP Bandungon ali Tuhan pada umara bahaya sana sida ali Tuhan sama batangna lehen nasida haurasa panjang umur ali Tuhan ope ali Tuhan nada terpajojor hami sude sian hatami alai takas itu tulu di botoho ali Tuhan najagi tombul tam yang namyon martanya kami melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan sebagaimana tertulis pada Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat 1. Kita mengumpulkan persembahan pertama dan yang kedua. Nama
Mari kita berdoa. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan belajar ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang dibawa oleh Roh Kudus masuk dalam roh dan jiwa kami. Roh dan jiwa daripada saudara-saudara kami semua. Jemaat-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka ya Tuhan. Dan biarlah ibadah kami ini dapat berjalan dengan baik. Firman-Mu dapat datang ke dalam roh dan jiwa kami. Kami dapat mengerti, mendapatkan inspirasi. Dan kami dapat mentaati ya Tuhan. Dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan menguatkan kami, Engkau memimpin kami. Dan biarlah Roh Kudus menyertai kami senantiasa. Roh Kudus memenuhi roh dan jiwa kami. Dan biarlah kami, ya Tuhan, berikan kami kerendahan hati, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Abang inang yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan. Dan untuk dapat kita taati, kita lakukan dalam kehidupan kita. Untuk minggu hari ini diambil dari Amos 7 ayat 10 sampai 17. Amos 7 ayat 10 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Amos diusir. Lalu Amazia imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, lihat, pergilah, hanyalah ke tanah Yudea. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah kepada umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Amin. Kita sambut dengan pujian. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Shalom.
Minggu pada tanggal 11 sebagai khotbah atau jamita kita, yaitu dari Amos 7 dari ayat 10 sampai 17 diberikan topik bahwa tetaplah menyuarakan kebenaran. Tetaplah menyuarakan kebenaran. Saudara, kebenaran menjadi satu hal yang sangat berharga. Kebenaran dapat juga menjadi satu hal yang bisa relatif bila itu ada dipandang di dalam sudut dunia ini. Sebab di dalam dunia ini dikatakan tidak ada yang absolut, tidak ada yang mutlak. Karena semuanya adalah relatif. Sehingga kebenaran pun menjadi relatif. Dan ini sungguh akan menyulitkan dan juga akan menyebabkan orang bingung di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, kebenaran dapat dipermainkan, kebenaran dapat diatur, kebenaran dapat diarah-arahkan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, memiliki power yang lebih besar, memiliki mungkin uang yang demikian besarnya, memiliki semua kekuasaan yang ada pada dia, yang pada orang itu. Itulah yang sering terjadi di dalam dunia ini. Sehingga kebenaran menjadi satu kebenaran yang relatif. Kebenaran yang bagaimana sebenarnya yang dimaksudkan di dalam Alkitab, di dalam nas Alkitab untuk pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sekarang sedang mengalami keadaan yang sungguh sulit. Keadaan kita sudah semakin sulit dan bahkan juga kita berada di dalam ujung tanduk. Kita merasa seperti orang kebingungan. Banyak sekali kita mendengarkan berita-berita yang simpang siur, sehingga itu semua berita-berita yang simpang siur bahkan dapat menjadi satu kebenaran di dalam pikiran daripada orang-orang. Banyak kita mendengar berita-berita yang seperti benar, seperti mutlak benar, tetapi seperti ada data, seperti ada sesuatu hal yang meyakinkan, tetapi ternyata itu adalah hoax semuanya, hoax. Ya, saya lebih fasih menggunakan kata hoax ya. Sebenarnya mungkin level pengataannya adalah hoax ya. Itulah bahwa sesuatu hal yang bohong, sesuatu hal yang tidak benar dapat bisa menjadi kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita berada pada satu keadaan yang kita menjadi satu yang kecil, yang lemah, yang minoritas, kita juga bisa diombang-ambingkan oleh yang mengatakan kebenaran. Karena kebenaran menjadi seperti milik daripada penguasa. Kebenaran menjadi sesuatu kekuatan. Ya, inilah yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Ya, kebenaran menjadi satu hal yang menjadi mutlak. Dan ini dapat diatur oleh orang-orang yang memiliki kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam masa yang seperti sekarang ini, kebanyakan kita mengalami hal-hal yang dapat membingungkan. Saudara, dapat kita pernah mendengar bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Demikian banyak dikatakan di dunia ini. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya suara yang mayoritas, yang betul-betul suara yang menguasai itu menjadi satu kebenaran. Sehingga menjadi suara Tuhan. Itulah yang dipakai orang untuk membenarkan bahwa suara yang dimiliki oleh atau disuarakan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan mayoritas, kekuatan lebih, ini menjadi dominan dan terjadilah dominasi di dalam suatu hubungan baik hubungan organisasi ketatanegaraan dan juga di dalam hubungan antar manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah sedemikiankah parahnya kebenaran yang banyak dipahami menurut pengetahuan atau filsafat dunia ini yang menjadi ukuran atau menjadi satu kekuatan, satu pegangan bagi orang-orang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada Alkitab bahwa apa yang dimaksud oleh kebenaran, dikatakan bahwa
kita tetaplah harus menyuarakan kebenaran. Kebenaran tetap harus disuarakan. Baik atau tidak baik waktunya, keadaan yang padan sulit pun suara kebenaran harus terus dinyatakan di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh kalah oleh kebenaran itu sendiri. Kita sudah melihat tadi bahwa Amos, seorang pelihat, nabi kecil, nabi yang dipakai Tuhan untuk memberitakan nubuat kepada bangsa Israel, itu dia harus menghadapi penguasa yang begitu kuat, seorang raja dan seorang sebagai imam yang melaporkannya kepada raja bahwa dia menentang daripada kerajaan daripada Yerobeam. Amasya itulah imam di Betel yang menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan Tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Amos mengalami kesulitan besar karena dia berhadapan dengan imam yang berkuasa di Betel pada waktu itu, dan imam itu sendiri sudah melaporkan, yaitu Amasya, yang melaporkan kepada Raja Yerobeam, di mana dia mengirimkan utusannya untuk melaporkan kondisi atau daripada apa yang diperbuat oleh Amos, ya. Kemudian Amasya sendiri juga berkata kepada Amos, Melihat, pergilah, nyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Saudara-saudara, sampai sedemikian Amos mendapatkan perlakuan untuk diusir dari tempat dia bekerja, tempat dia bernubuat, tempat dia melayani, diusir oleh Amasya untuk keluar pergi untuk menuju ke Yudea. Jangan ada di Betel lagi atau di Israel. Inilah kejadian itu sehingga Amos mengalami perlakuan diusir dari daerahnya sendiri. Jadi itulah menjelang nanti Israel atau kerajaan utara, dia akan diserbu oleh Asyur dan kemudian diporak-porandakan dan ditawan semuanya, dibuang kemana-mana sehingga hancurlah kerajaan Israel dan tidak ada lagi dibangun kerajaan Israel itu. Dan ini sudah diperingatkan oleh Amos pada masa itu, ya. Kemudian tetapi di ayat 14 Amos menjawab kepada Amasya, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Aku bukan nabi dan aku tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak. Aku peternak dan pemungut buah ara. Itulah pekerjaan sehari-hari Amos, ya. Dia peternak, ya, kerjanya menggiring kambing domba dan juga memungut buah ara di hutan. Buah ara itu kecil-kecil tapi manis, ya. Ada, saya juga memiliki di rumah, di pot, untuk bagaimana pohon ara itu. Saudara-saudara, kemudian dilanjutkan oleh Amos ayat 15, tapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Amos mendapatkan penglihatan, mendapatkan pewahyuan, mendapatkan perintah dari Allah untuk pergi memberitakan, bernubuat terhadap umatnya di Israel. Ya, inilah dikatakan Tuhan mengambil aku dan pekerjaan menggiring kambing domba dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuatlah terhadap umatku Israel. Saudara-saudara, kemudian maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel dan janganlah engkau berkata menentang keturunan Ishak. Tetapi apa yang dikatakan oleh Amos pada ayat ke-17, sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang.
Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Hal ini sudah dinubuatkan oleh Amos, Nabi Amos, sebagai pelihat dia, yang dimana dia meneruskan nubuatan yang berasal dari Allah yang harus dikatakan kepada bangsa Israel karena dosa-dosa bangsa Israel yang sudah tidak dapat lagi ditolerir. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Amos pada saat yang situasi dalam keadaan yang tidak menguntungkan itu, tetap dia bertahan untuk memberitakan nubuatan, walaupun itu akan menyebabkan dia diusir, dia dibenci, dan dia diusir dari tempat dia di dalam pelayanannya. Dia tetap bertahan dan tetap meneruskan apa disampaikan, apa yang harus dia sampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Ya, sebab firman Tuhan ya itu diteruskan oleh Amos kepada bangsa Israel juga di hadapan Amasya, sehingga dia tidak gentar, dia tidak mundur, dan dia terus menegakkan dan dia terus menyuarakan suara kebenaran itu. Kebenaran apa itu? Itulah kebenaran yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Amos untuk diberitakan. Firman Allah yang harus diberitakan kepada bangsa Israel, dan itu harus disampaikan. Enak atau tidak enak, terancam atau tidak, dia tetap harus melakukan itu. Sedangkan dia sendiri sudah dikatakan bukan sebagai golongan nabi dan bukan seorang nabi. Aku hanya, nah inilah merendahkan hati dia, aku hanyalah pengiring domba di peternak domba di hutan, dan juga pencari buah ara, pengumpul buah ara di hutan. Itulah pekerjaan sehari-harinya. Dan kita tahu Amos dia hanya bernubuat pada masa yang sangat pendek sekali. Ya, sangat pendek sekali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sikap daripada Amos di dalam menyampaikan kebenaran yang dia dapatkan dari Allah, yang harus dia beritakan, nyatakan di dalam seperti yang diperintahkan oleh Allah kepada dia untuk bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia tidak mundur sedikit pun. Dan inilah juga gambaran nanti pada saat Yesus juga pada Markus 6 ayat 1 sampai 6, dia juga ditolak dari rumahnya, dari kampungnya di Nazaret. Yesus juga ditolak, padahal dia membawa kebenaran. Bahkan Yesus sendiri adalah kebenaran. Dialah kebenaran yang sejati. Dialah kebenaran itu. Kenapa? Karena Yesus adalah firman. Firman itulah firman yang sejati, yang harus disampaikan, diberitakan, diajarkan kepada orang-orang di Nazaret. Tetapi dia mendapatkan penolakan. Kita bisa lihat di Markus 6 ayat 1 sampai 6a, ya. Di sebagai juga ayat pendamping di dalam Sibasaon, ya. Bahwa Yesus ditolak di Nazaret. Karena orang-orang di Nazaret menjadi terpecah setelah Yesus kembali ke kampungnya, ke Nazaret, ke keluarganya, ya, dan dia mengajar di rumah-rumah ibadat. Dia mendapatkan perlawanan yang cukup keras dari mereka. Semua pendengarnya mengalami terbagi di dalam beberapa kelompok. Yang terbesar adalah dua kelompok yang menolak dan yang mau menerima dia, mengagumi dia. Ya, dia juga ada sangat sedikit memberikan mukjizat-mukjizat, tetapi tidak banyak sekali. Dan orang-orang yang terpecah, dia mengatakan, bukankah dia anak tukang kayu? Bukankah dia anak Maria? Bukankah dia saudara daripada Yakobus, Yosea, dan satu lagi, itulah saudara-saudara Yesus secara biologis, ya, secara sosial, itulah saudara-saudaranya. Dan mereka mengatakan, itu kan dia kan itu. Kok sekarang dia bisa mengatakan hal-hal yang luar biasa, sehingga mereka pun tidak mau mempercayainya. Dan dari situlah Yesus mengatakan, memang seorang nabi tidak diterima di kampung halamannya, di rumahnya,
atau di keluarganya. Dia tidak mendapatkan penghormatan. Kita lihat sebentar daripada Markus 6. Markus 6 ayat 1 sampai 6. Yesus berkata kepada mereka, ayat 4, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Di sana seorang nabi biasanya tidak mendapatkan penghormatan, tidak dihormati karena mereka tahu siapa dia, masa lalunya, masa kecilnya, sehingga apapun yang terjadi, yang sudah perubahan terjadi kepada seseorang itu akan mengagetkan mereka dan mereka menjadi tidak percaya. Itulah mereka juga menjadi tidak percaya kepada Yesus, sehingga Yesus tidak terlalu diterima di Nazaret, sehingga dia pun pindah ke Galilea. Mulailah dari sana Yesus melayani untuk memberitakan firman, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan keselamatan, untuk mengajar orang-orang mulai dari Galilea terus sampai ke Yudea dan bahkan seperti kita tahu dia melayani untuk semua daerah-daerah sekitarnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus pun ditolak di Nazaret. Dan demikianlah Amos juga, dia ditolak, gambaran daripada nanti bahwa Yesus juga kebenaran itu akan ditolak di tempat yang tidak menguntungkan. Tetapi yang ingin disampaikan di sini bahwa Amos tetap menyatakan, tetap memberitakan kebenaran itu. Dia tidak surut, dia tidak takut, dia tidak gentar sedikit pun untuk terus memberitakan apa yang harus diberitakan, yaitu firman Allah yang harus diberitakan. Demikianlah Yesus juga, dia harus memberitakan, terus harus mengajar orang, memberitakan kabar baik yang sudah dibawanya untuk pengampunan dan untuk keselamatan daripada orang-orang pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dua peristiwa yang jauh yang menggambarkan bahwa Amos tetap mempertahankan kebenaran, mempertahankan untuk terus menyuarakan kebenaran, dan dia tidak mundur satu senti pun. Dan juga Yesus terus bekerja walaupun dia tidak diakui di Nazaret, tapi dia pergi melalui Galilea. Dari sanalah dia mulai mengajar kepada dunia ini, kepada orang-orang di tempat itu dan juga di sekitarnya, untuk mendengarkan kabar baik, mendengarkan bahwa manusia, orang-orang berdosa ini sudah disuruh bertobat untuk supaya mendapatkan kehidupan kekal nanti. Yesus mengajar mereka. Yesus mengalami banyak masalah. Yesus banyak mengalami hambatan. Begitulah saudara-saudara kita juga di masa kini. Di dalam keadaan kita yang mungkin sangat sulit, kita menjadi minoritas. Kita disuruh, kita mau memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, karena Injil itu adalah kebenaran. Itu adalah, tetapi mendapatkan perlawanan yang sedemikian kuatnya. Saudara-saudara, kenapa kebenaran itu harus disuarakan? Ini masalahnya. Kenapa kebenaran harus disuarakan? Apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Ya, mari kita lihat di Yohanes 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Itu dikatakan di Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara-saudara, berarti bahwa firman Tuhan Yesus itu adalah kebenaran yang harus diberitakan. Ya, sebab kenapa? Yesus adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapanya. Ya, Yesus melakukan apa yang disuruhkan oleh Bapanya.
Bapanya, Allah itu berdiri atau tahtanya duduk di atas keadilan dan hukum. Berarti di atas kebenaran. Jadi Allah duduk di atas kebenaran. Mazmur 89 ayat 15 ya. Mazmur 89 ayat 15, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Demikian menjadi dasar daripada Allah itu sendiri. Jadi dalam Allah selalu ada kebenaran. Kebenaran atau righteousness. Kebenaran mutlak. Righteousness. Karena dia berdiri atau duduk di atas tahtanya. Tumpuan tahtanya adalah di atas kebenaran atau keadilan dan hukum. Ya, keadilan dan hukum. Itulah kebenaran, righteousness daripada Allah. Dan itu dinyatakan oleh Yesus juga di dalam pekerjaannya, di mana Yesus juga menyatakan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Jadi apa yang menjadi perintah Bapanya, apa yang menjadi apa yang harus dia kerjakan sesuai dengan perintah Bapanya, itu dia taati sampai mati, sampai dia mencurahkan darahnya untuk taati perintah Bapanya, dan dia taat sampai mati. Itulah yang dilakukan, dan itulah kebenaran itu sendiri. Jadi kalau dikatakan apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Kebenaran itu adalah darahnya, karena darahnya telah tertumpah untuk pengampunan dosa-dosa manusia. Kita perhatikan ini. Darahnya itu adalah kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus. Ya. Apa kebenaran itu? Firman-Nya. Firman Yesus. Itulah kebenaran. Dan itulah menjadi terus menjadi tugas kita, atau menjadi kekuatan kita untuk terus menyuarakan suara kebenaran itu. Menyuarakan kebenaran. Jadi menyuarakan kebenaran bukan kebenaran dari dunia ini, tetapi kebenaran yang dikatakan oleh Alkitab, yaitu Yesus sendiri. Karena di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Ya, tidak ada kebenaran lain. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri, dan itu nyata di dalam firman-Nya. Kebenarannya itu firman daripada Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, barang siapa tidak melewati aku, dia tidak akan sampai kepada Bapa. Demikian di Yohanes 14 ayat 6. Saudara-saudara, maka kebenaran itu adalah Yesus. Yesus, apanya Yesus? Darahnya yang sudah memberikan pengampunan dosa-dosa kita. Dan firman daripada Yesus, apa itu? Injil itu sendiri. Injil itulah kebenaran. Jadi itulah yang menjadi patokan kita, bahwa kebenaran adalah Yesus, kebenaran itu adalah Injil, kebenaran itu adalah puncaknya darah Yesus yang sudah memberikan penebusan atau pengampunan dosa kepada kita, sehingga penebusan pun kita peroleh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi inti daripada berita untuk pagi siang hari ini, di mana kebenaran yang sudah disuarakan oleh Amos ribuan tahun yang lalu, dan juga dinyatakan juga oleh Yesus itu yang sebagai kebenaran itu sendiri, righteousness, itu juga menjadi kita harus berpegang kepada kebenaran yang sudah dinyatakan itu. Saudara-saudara, dalam keadaan apapun kita harus menyuarakan itu. Tidak boleh kita mengalami satu ketakutan untuk menunjukkan bahwa kita tetap memiliki Yesus. Kita menjadi milik Yesus, dan kita sudah menjadi orang yang ditebus oleh Yesus, sehingga kita pun bukan lagi yang manusia yang lama, tapi kita yang sudah berasal dari surga. Artinya kehidupan Yesus. Kalaupun aku hidup, katanya, adalah Yesus, adalah Kristus. Apa itu kehidupan? Kehidupan Yesus yang ada sekarang di dalam diriku. Kalau kita menjadi orang yang percaya dan dibaptis
di dalam Yesus Kristus. Ya, kita tetap melakukan itu dan tidak ada seorang pun dapat memberangus kebenaran itu sendiri. Ulangan 25 ayat 4 di buku Musa dikatakan, janganlah memberangus lembu yang sedang mengirik. Demikian diingatkan, dikatakan, dan itu diperkuat, dipertegas lagi di 1 Korintus 9 ayat 9. Tidakkah kamu lihat sudah ditulis di dalam kitab Musa, di dalam Ulangan 25 ayat 4, bahwa jangan memberangus lembu yang sedang mengirik. Jadi orang yang memberitakan firman, memberitakan kabar baik, memberitakan kebenaran itu tidak boleh diberangus, tidak boleh ditutup, tidak boleh dihentikan. Dia harus disuarakan terus, dan itu adalah suara Tuhan, suara daripada Yesus sendiri yang harus kita beritakan kepada dunia ini, kepada orang-orang di sekitar kita. Biarlah kita terus senantiasa mengingat, dan biarlah kita juga di dalam menghadapi masa-masa yang sulit, di mana kita juga mungkin di dalam satu pendirian rumah ibadah kita mengalami kesulitan, mengalami hal-hal yang penekanan, bahkan kita juga menjadi satu kekuatan yang sangat kecil dan kita menjadi minoritas, menjadi terbatas, kita menjadi ketakutan. Kita tidak boleh takut, ya, kita tidak boleh takut, tetap kebenaran itu harus diberitakan. Kebenaran harus diberitakan, kebenaran harus disuarakan. Kebenaran apa itu? Kebenaran Yesus Kristus, Injil itu sendiri. Dan biarlah ini menjadi kekuatan kepada kita untuk terus dalam memberitakan kabar baik, karena kita juga sudah mendapatkan keselamatan yang sudah diberikan kepada kita melalui darah Yesus di kayu salib. Dan biarlah Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita sambut dengan pujian. Amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang sudah kami dengarkan, biarlah menjadi kekuatan kepada kami semuanya. Di dalam masa-masa kami yang sulit ini ya Tuhan. Di dalam masa-masa yang banyak sekali yang mengkhawatirkan kami dalam kehidupan kami. Juga di dalam seluruh pelayanan kami. Kami mendapatkan hambatan-hambatan. Kami memperoleh penahanan, memperoleh tekanan-tekanan dari orang di sekitar kami. Biarlah kami mendapatkan senantiasa kekuatan daripada Engkau ya Tuhan. Pertolongan dan kekuatan hanya datang daripadamu. Biarlah kami hanya bersandar kepadamu. Bersandar pada darah-Mu ya Tuhan. Bersandar pada nama-Mu dan firman-Mu yang dibawa oleh Roh Kudus masuk dalam roh dan jiwa kami. Yesus, tolonglah. Dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan untuk dalam kehidupan kami, dalam iman kami untuk melangkah. Dan kami dapat terus untuk mempertahankan, dapat menyuarakan kebenaran-Mu, Injil-Mu ya Tuhan. Kabar baik yang dapat terus kami beritakan di dalam kepada dunia ini, di dalam keadaan kami, di sekitar kami, bahkan ke tempat dimanapun kami Engkau perintahkan ya Tuhan untuk dapat kami beritakan. Kekuatan pertolongan Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu, biarlah Engkau juga memberkati mereka, peliharalah roh dan jiwa mereka. Mereka yang mengalami tekanan sekarang ya Tuhan, kuatkanlah di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah terus mereka dapat menegakkan daripada imannya, dapat menegakkan terus kebenaran Yesus Kristus, Injil-Mu di dalam kehidupannya, dan dapat diberitakan kepada orang-orang di sekitarnya. Kekuatan pertolongan senantiasa Engkau berikan. Dalam keadaannya mungkin mereka mengalami kekeringan rohani, Tuhan Kau menguatkan mereka kembali. Mereka yang sakit ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan kesembuhan. Banyak saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sakit ya Tuhan, Mbak Silalahi, kemudian Pak Simatupang, dan Ibu Simatupang, dan juga banyak sekali ya Tuhan, Engkau
kiranya melawan mereka, memberikan pemulihan, kesembuhan kepada mereka. Demikian juga dengan hamba-Mu ya Tuhan, Epurus kami, Amang Simatupang juga Tuhan, mereka sedang dalam keadaan lemah, biarlah Tuhan melawatnya. Kesembuhan terjadi, Engkau berikan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon, biarlah beliau memperoleh kesembuhan kembali ke dalam tangan kami serahkan. Demikian juga pendeta resort kami, Amang Kutapea, dan juga keluarga Tuhan. Engkau juga menguatkan mereka. Tidak ada penyakit yang bisa menguasai mereka ya Tuhan. Bilur-bilur-Mu sudah mengambil alih semua sakit penyakit itu. Kami percaya kesembuhan terjadi juga pada mereka. Tidak ada penyakit yang bisa menarik daripada mereka ya Tuhan. Menarik dari tangan-Mu. Engkau yang sudah, bilur-bilur-Mu yang sudah memberikan kesembuhan pada mereka. Terjadilah di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah nama-Mu. Bapa, kami menyerahkan seluruh semua pekerja-Mu. Semua majelis Sintua yang melayani di gereja ini, Tuhan berkati menyertai mereka. Peliharalah roh dan jiwanya ya Tuhan, dan juga kepada keluarga mereka Engkau mencukupkan, menyertai mereka semua dalam kehidupannya. Jauhkan kami semua dari segala hal yang dapat menjadi pencobaan, menjadi kelemahan buat kami, karena kami percaya Tuhan senantiasa Engkau menyertai kami. Oleh kasih-Mu ya Tuhan, Engkau menyertai kami semuanya. Kami tidak takut untuk melangkah ke depan, karena Engkau senantiasa seturut dengan janji-Mu tidak pernah meninggalkan kami dalam sedetik pun. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan semuanya. Kami berdoa untuk orang di sekitar kami, biarlah kami juga dapat bekerja, dapat melayani, dapat beribadah dengan baik ya Tuhan, dan kami pun dalam damai sejahtera dengan mereka hidup berdampingan. Tuhan berkati mereka semuanya. Demikian juga dengan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Tolonglah pemerintah kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1, kita mengumpulkan persembahan yang ketiga. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar kami dapat pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua.